tiga golongan orang yang memang dia boleh tidak menjawab salam. Yang pertama orang budak, yang kedua orang gagu, yang ketiga orang gila. Tinggal kita pilih kita mau golongan yang mana. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid dan ustadzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus bil khusus yang sama-sama kami hormati, orang tua sekaligus guru kami, pimpinan Pondok Modern Ummul Qura Al-Islami yang terhormat Al-Mukarram Wabil Mukhtaram Ayahanda Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan lahir dan batinnya, amin. Allah berikan rezeki yang halal banyak dan berkah untuk bekal ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kami hormati guru kami yang terhormat Al-Mukarram Wabil Muhtaram Al-Ustaz Ubaidillah, yang sama-sama kami hormati para asatid dan ustadzah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan tidak lupa yang sama-sama kami cintai para santriawan santriwati yang saya cintai maupun yang mencintai saya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah, amin. Hadir dan kumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah, amin. Nama syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur kebeli sawah, syukur-syukur kebeli tanah, syukur-syukur bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa nyalonin lurah, syukur-syukur bisa nikah. Amin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir, kita kumpul di sini dalam rangka memperingati miladnya pondok pesantren tercinta kita ini, sekaligus memperingati peringatan 1 Muharram 1441 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah
fisik, tapi juga hijrah mental. Maka sesampainya Rasulullah di Madinah, yang beliau bangun pertama kali di Madinah bukannya mall, bukannya apartemen, bukannya jalan tol, bukanlah kereta cepat, tapi yang beliau bangun pertama kali di Madinah adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya yang dibangun, negeri kita, kampung kita bakal aman. Amin. Apaan bang? Tuh kan kita ngomong dia ngomong, kan gak enak ada saingan. Boleh ngomong tapi di dalam hati. Lanjut. Hari ini bertepatan dengan 1 Muharram. Kita sama-sama hijrah, bukan hanya hijrah fisik, tapi juga hijrah mental. Kita hijrah dari yang belum baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun kemarin yang ngajinya rada ogah, yang ngajinya rada susah, males-malesan. Tahun ini ngajinya rada getol. Amin. Kita kumpul bang, duduk di majelis taklim kayak begini, dosa kita semuanya dirontokin sama Allah. Kita duduk begini, dosa kita Allah gebek, Allah hapus, Allah tipek dosa kita semuanya. Makanya sama-sama kita ngaji, kita nuntut ilmu, sebab dengan ilmu hidup jadi mudah. Sebab dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Ini kan kadang-kadang orang sekarang disuruh ngaji rada susah. Nenek-nenek disuruh ngaji, nek ngaji apa nek, malu sama mantu. Ntar dulu ngapa gua lagi emen. Lah nenek-nenek emen. Ada nenek-nenek emen. Amin-amin dah gua mah nenek-nenek subur kali itu. Ya Allah. Ini kalau kita hitung-hitung bang, dari bulan Rajab sampai sekarang, banyakkan dosa kita apa pahala kita? Raba dari kita masing-masing, banyakkan dosa kita sama pahala kita. Dosa sama orang tua, dosa sama saudara, dosa sama tetangga, belum lagi kadang-kadang bini, dosa sama laki emang sabar-sabar. Nah iya nih, makanya pelajaran buat santriwati. Orang kalau kagak tahu ilmunya, ibadahnya kagak bener. Kadang-kadang sembahyang rajin, ngaji rajin, sama laki berani banget. Ngomong asal jeplak aja, ya Allah bang, gua asal dicerain sama lu kagak rugi. Apa rumah tangga belum pernah gua ngerasain seneng gajian 100.000, belum bakal kemana, belum bakal di dapur, belum bakal jajan. Emang dasar lu laki geblek. Orang malu kerja di pabrik, lu nyolong-nyolong apaan kek dah. Ada sini yang model begitu. Kalau ustazah sini mah nggak ada, tapi kalau ada tukar tambah aja udah. Ya Allah. Ini contoh istri yang kagak demen ngaji, tapi istri perempuan yang demen ngaji, tahu ilmunya. Dia hormat sama suami, dia patuh sama suami, di depan suami ngomong lemah lembut, dandan mulu biar cakep bakal suami. Ya neng, neng, jangan gelaga-laga budak. Dandan yang cakep bakal suami itu pahalanya gede. Ini kan kadang-kadang bini sekarang cakepnya mau kondangan doang, pakai bedak merah bela, bibirnya cempaka, buka lemari baju paling mahal paling cakep dia pakai, minyak wangi ketek lain, leher lain. Lewat depan lakinya serempang wangi banget, kondangan. Giliran tidur sama laki bau curut. Kita cium pipinya bau autan, kita deketin bau salep 88, remason deblak di mana-mana, mana bekas bawang habis ngerokin, lakinya nyeletuk, mana yang gua cium ini nih pedes semua lu. Ya Allah. Makanya ini luar biasanya kita menuntut ilmu. Sampai-sampai Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar, beliau pernah bilang, apa kata beliau, andaikan pahala menuntut ilmu itu kelihatan sama manusia, manusia bakalan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking kagak kelihatan. Kalau kelihatan, kita kagak ada yang hidup
semua kita yang ada di sini. Makanya dengan ilmu kita jadi benar, ibadah kita jadi benar. Kan kadang-kadang orang zaman sekarang ngaji ikut-ikutan doang. Ngapain ngaji sama kiai kata dia? Ngapain ngaji sama ustaz? Zaman sekarang modern, ada HP, ada internet, tinggal nanya sama Google, kita ngetik, kita cari apaan aja nomor ada di situ. Makanya ibadahnya ikut-ikutan doang. Iya, ini saya pernah ditanya bang sama orang. Ustaz, saya nanya ya, dia lu mau nanya apaan? Jadi dia nanya akal-akalan. Saya mau tanya Ustaz, kira-kira kalau saya ngirimin Fatihah buat orang yang udah mati, itu Fatihah nyampe apa kagak sama orang yang mati? Jangan kita jawab dulu, ini pertanyaan jebakan. Kita tanya balik sama dia. Sekarang gua tanya sama lu ngirimin Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Nah, itu Fatihah yang lu kirimin balik pulang apa kagak? Lah kagak lah Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Nah, berarti itu Fatihah nyampe. Bener nggak? Nah sekarang begini, HP aja, HP yang ada pulsanya, ada kuotanya, kita ngirim SMS, ngirim WA nyampe. Itu HP bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Sinyal Allah itu bang lebih luas daripada sinyal Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri ya. Ngantri musim hujan sinyal hilang. Nah iya bang, terima cocoknya sama sayur asam, sama semur jengkol, dimakan hari-hari ya. Enak bener gitu. Ya bang, makanya kita bangga para santriawan santriwati Ummul Qura Al-Islami semangat di dalam menuntut ilmu. Kalau kita kumpul ngaji rame begini, guru kita ngajarinnya semangat. Sebab dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau banyak ilmunya hidupnya gampang. Mana buktinya? Saya ngomong di sini ujung sono sama ujung sono kedengeran. Benar? Kenapa? Ada ilmunya. Ilmu apa Ustaz? Ilmu teknologi sound system. Kalau kagak ada yang beginian, lecet tenggorokan. Dengan agama, dengan ilmu yang jauh kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Apa yang terjadi hari ini, malam hari, pagi hari yang terjadi di luar negeri, di Amerika, kita bisa tahu lewat mana? Ilmu teknologi televisi. Termasuk ibadahnya. Kalau kita ibadah bang ada ilmunya gampang. Dulu tahun 50-60an nyak kita, engkong kita itu berangkat haji 6 bulan. Berangkat haji 6 bulan. Berangkatnya naik kapal berbulan-bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pada pulang. Orang udah pada lupa, dia baru pada pulang. Makanya dengan ilmu pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Agama bikin hidup jadi terarah. Ya bang? Bang, karena kita ibadah ini semuanya sumbernya ilmu. Dengan kita duduk di sini kumpul kita dengan para alim ulama, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian beserta para alim ulama, dengerin fatwa nasihat para alim ulama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kalau kita kagak tahu, nanya sama siapa? Sama ahlinya. Siapa ahlinya? Al-Quran dan hadis. Siapa yang paham Al-Quran dan hadis? Para ulama kita, kiai kita, ustaz-ustazah, guru-guru kita tanya. Ya Neng, satu kalimat yang selalu ada di hati para alumni khususnya buat saya, yaitu perkataan dari ayahanda Kiai Haji Helmi Abdul Mubin Karsib. Apa yang beliau katakan? Buatlah sejarah yang baik dimanapun kalian menginjakan kaki di bumi Allah. Al-Imam Abu Duraib beliau pernah mengatakan innamal mar'u ahadisun ba'dahu
fakun hadisan hasanan liman wa'a. Orang kalau udah enggak ada, dia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang masih ada. Orang kalau udah meninggal dunia, dia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang masih hidup. Maka jadilah cerita yang baik-baik bagi orang yang kau tinggalkan. Maka baik dan tidaknya cerita seseorang sesudah meninggal dunia itu tergantung dengan apa yang ia lakukan sekarang ini. Almarhum Allahumma Al-Ustaz As'adi Romli, almarhum Allah maghfirlah Allah yarham Al-Ustaz Subakir Khairi, dan masih banyak guru-guru kita yang lainnya yang sudah pergi pulang meninggalkan kita, tapi beliau semuanya meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak cerita buat kita yang masih hidup, ya Bang. Maka kita pengen seperti mereka meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup. Jangan pernah kita merasa muda, Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak. Mati mah ngaca. Mati mah ngaca, ya Bang. Bener kagak? Kadang orang engkaunya sakit-sakitan, cucunya duluan. Kadang masih muda, cakep, cantik, perawan, mati. Ada Risma Sukma Ayu, cakep, cantik, perawan, terkenal, mati. Nika Ardila, Nek, mati sampai sekarang Nika Ardila. Ricky Jo, penyiar bola 40 tahun, mati. Ade Nandung 40 tahun, badan gede, terkenal, mati. Olga 32, Olga umurnya, Olga meninggal. Jupe 37, Bang Jupe. Jupe 37. Sian Jupe mah meninggal. Dia orang banyak yang komentarin, netizen pada komentar di medsos. Iya, sebab katanya Jupe dia meninggal dunia karena semasa hidupnya terlalu membawa beban yang begitu berat. Nah, gede sih emang kalau saya lihatin beban hidupnya. Iya, almarhum Allahumma Al-Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, naik motor ninja malam-malam 600 cc, jatuh palanya kejedot pohon palem, meninggal. Ya Bang, Bang, makanya jagain pala kita Bang, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ya Bang. Iya, makanya kita semuanya pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih dikasih kesempatan sama Allah, manfaatin untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab kenapa Neng? Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian akan datang menghampiri kita secara tiba-tiba. Sebelum kita tinggal di alam dunia, kita itu tinggalnya di alam arwah. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, pindah kita di dalam perutnya kita. Dari alam rahim kita brojol dilahirkan ke dunia, pindah kita ke alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? Macam-macam. Ada yang di dunia 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang cuma 63 tahun. Tuh Nabi kita nih, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jatah beliau itu 63 tahun. Kalau kita nyontoh Nabi, jatah kita cuma 63. Makanya yang pagi ini udah 62 tahun lebih 9 lebih 11 bulan, diharap banyak-banyakin makan enak. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus, syukur-syukur dapat bonus. Innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan Bang, ada batas waktunya. Main bola batas waktunya 45 kali 2, 90 menit waktu
Para pemain tahu waktu dibatasin, cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Golnya banyak, poinnya banyak, jadi pemenang dikasih piala. Kita pun sama, di dunia ada batas waktunya. Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 30 tahun. Bagaimana caranya kita cari taktik buat ngumpulin amal soleh? Kita cari taktik buat ngumpulin poin. Supaya apa? Poin kita banyak, amal soleh kita banyak. Pergi kita dipanggil ke hadapan Allah, dikasih hadiah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kata Allah, kembalilah kalian ke dalam golonganku dan kembalilah kalian ke dalam surgaku. Main bukan sembarangan main. Main ada aturannya. Apa aturan mainnya? Kita punya aturan dari Allah, yakni melalui agama. Kita main bukan sembarangan main. Kita main ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Wasit yang ngawasin jalannya pertandingan kita. Jangan sampai kita main bikin pelanggaran mulu. Kita pun sama, hidup di dunia ada yang ngawasin. Siapa? Rokib aktif, CCTV-nya Allah yang kagak pernah tidur. Jangan sampai kita lagi asik-asik main bola bikin pelanggaran mulu. Kalau wasit udah malah bring kartu merah, keluar. Kagak boleh main lagi, dikeluarin kita dari lapangan. Belum sempat nyetak gol, belum sempat bikin poin, kita udah disuruh keluar dari lapangan. Begitupun kita hidup di dunia, kita belum sempat ibadah, belum sempat sedekah, belum sempat amal soleh, kita udah keburu mati. Ya bang, ya kita udah keburu mati duluan. Makanya kehidupan permainan dan sandiwara, yang namanya sandiwara itu sinetron nih. Tahu sinetron? Sinetron itu ada batas waktunya. Jangan sampai kita lagi asik-asik nonton sinetron orang ketiga, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Lah nenek-nenek lagi nonton ngedumel udah, ini film pakai habis lagi. Iya, begitupun kita hidup. Kadang kita lagi mantep-mantepnya, lagi hebat-hebatnya, lagi naik daunnya, tiba-tiba mati. Iya, makanya Bang Haji Omar Irama Bang Haji Omar itu udah mesen melalui syairnya yang judulnya Sebujur Bangkai. Badanku tak berdaya, badanku tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Itu kalau kita hayatin bang, kalau kita renungi syair Sebujur Bangkai itu maknanya luar biasa. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tapi kali ini di dalam kurang gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Wah, soak ini suara. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Nah, ini panitia airnya mana? Bang, tahu Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting nyanyi 5 menit 50 juta, timbang nunjukin alamat palsu. Nah Ustadz, Kiai kadang-kadang ceramah nunjukin alamat surga boro-boro segitu, air aja kagak ada.
Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sampai mana tadi? Di alam kubur. Kita tuh di alam kubur udah neng serem. Kita sendirian, gak ada yang nemenin kita. Siapa yang nemenin kita? Amal perbuatan kita. Makanya kalau orang meninggal dunia itu bang, bukannya bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau orang meninggal bawa amal, amal yang baik dia bawa, yang jelek dia tinggalin. Tapi kalau orang mati diikutin amal, yang bagus ikut, yang jelek juga bakal ikut. Betul? Betul enggak? Makanya Sayyidina Ali kalau Allah wajah beliau pernah bilang, saya mah kagak takut di dunia. Di dunia mah rame banyak orang. Saya juga kagak takut di akhirat. Di akhirat kita dikumpulin, dibangkitin rame-rame kita di akhirat. Tapi saya paling takut di alam kubur. Kenapa? Di alam kubur saya sendirian, kagak ada yang nemenin. Makanya ketika malaikat datang nanya sama kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka, kalau kita bisa jawab dengan lancar, Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami, kalau kita bisa jawab dengan lancar, kita dapat hadiah dari Allah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Tapi sebaliknya, kalau kita semasa di dunia kagak pernah ibadah, kagak pernah melaksanakan amal soleh, kagak pernah sedekah, dikasih panjang umur, rumah dekat sama musola, kagak pernah injak musola, sama pengajian berada dekat, sama majelis salim berada dekat, sama ustaz berada benci, sama anak yatim pelitnya 17 setan, buntut gasiran pelit, toret di masjid, pantat kuning golontot, saya bakarin sama malam kerjaan, nyokek botol, banting kartu, minum minuman keras, doyan tripping, doyan giting, yang model begini, malaikat datang, mukanya serem, bawa pentungan. Nah, malaikat bawa pentungan. Maka ketika malaikat tanya mana buka, kita gak bisa jawab. Malaikat bawa pentungan nih, pentungan nih, pentungan, tahu pentungan? Pentungannya malaikat kalau seluruh manusia yang ada di dunia itu ngangkat kalau bakalan kuat, saking beratnya. Maka ketika ditanya kagak bisa jawab, cekir, diketik kita sama malaikat, sendi-sendi kita pada maur, kulit kita pada copot, tulang kita pada mental, kulit copot, kulit copot, tulang maur, tulang sampai maur. Baru kita nyesal di hadapan Allah, teriak kita, bagaimana teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, berikan saya ke dunia ya Allah, bentaran aja bentaran, saya pengen ibadah, saya pengen sholat, saya pengen ngaji, saya pengen sedekah. Dijawab sama malaikat, lu kemarin kemana aja lu kemarin suruh ngaji lu kagak mau, lu budak, lu suruh sholat lu kagak mau, ustaz lu kata-katain, guru lu ngomongin lempengan, mari lu rasain dah ya. Dekat banget malaikat, saya kira dekat. Allah, makanya kita semuanya pengen meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir dari saya, enggak akan lama karena saya cuma dikasih waktu 30 menit. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia, beliau didatangi nama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kepadamu bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Apa kata Nabi Jibril? Kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain sebelum kamu masuk duluan. Umatku bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha
Rasul kagak egois neng. Rasul kagak egois bang, yang dipikirin kita. Rasul mau meninggal dunia yang dipikirin kita, yang dicari-cari kita. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Rasul wasiat doa kita as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sembahyang, sembahyang, sembahyang. Itu wasiat Nabi sama kita. Lah model kayak kita bang, mau meninggal dunia anak kita panggilin, kita kumpulin atu-atu mat, sin, roh, ji, si bontot mana si bontot? Sini lu kumpul semuanya, gue pengen ngomong sama lu pada. Ini Ramadan gue udah kagak kuat, gue penyakit. Ntar kalau gue udah kagak ada umur, diturun kok 12 pintu di pinggiran jalan, jangan lu jual. Lah emangnya ngapa bang? Punya Cina. Lah lu kok punya Cina dia jual? Ini kita mau meninggal dunia bang, masih rukuk, masih ganda yang kita pikirin. Tapi Rasulullah mau meninggal dunia, kita umatnya yang dipikirin. Ini di dunia, di akhirat bagaimana? Sama nanti dibuktikan oleh baginda Rasul. Karena harapan kita semuanya, kumpul kita pada pagi hari ini, dikumpulkan pula kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mah timbang Ustadz alif-alifan doang. Iya kan, kalau Ustadz alif-alifan singkatan bang. Alif fathah A, amplop. Alif kasroh I, isiin. Masa amplopan doang. Alif domah U, kalau kagak ada usahain. Ya kan. Pokoknya kalau masih penasaran undang lagi, kalau kapok udah kagak usah. Ya, sebelum saya menutup ceramah ini, mari sama-sama kita membacakan zikir sambil berpantun, mengucapkan kalimat thayyibah, karena sebaik-baiknya kalimat thayyibah adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadun. Ayo kita baca sama-sama. La ilaha illallah. Bismillah itu mula bacaan rahmat dan rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu suatu pujian, salawat atas kenabian. La ilaha illallah. Makan colenak dan kue jambu, minum bajigur rasa stroberi. Memang namanya orang berilmu, orang yang jujur, susah dicari ke sekarang. La ilaha, la ilaha, la di pasar Keranji, bawa peniti satu kodi. Saya doain santri yang kagak ngaji, kalau udah mati jadi mamadi. Jalan-jalan ke Pondok Ungu, beli ketupat di pasar Keranji. Palinglah enak punya menantu, orangnya taat dan bisa ngaji ke saya. La
Unzur qala wa la tanzur ma qila. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena di belakang kami masih ada guru kami. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.